Saudara, anggaran hampir 60 miliar rupiah tentu bukan jumlah yang kecil. Apakah anggaran sebesar ini sudah sesuai dengan peruntukan dan spesifikasi harga, pengaspalan, dan penggantian gorden rumah para anggota DPR yang terhormat? Kami akan berbincang dengan Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra Misbah Hasan. Dari Fitra, yakni Misbah Hasan. Bung Misbah, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, Mas Aiman. Saya sudah juga mengundang Sekretariat Jenderal DPR, Bung Indra, tapi kemudian belum berkesempatan untuk bergabung bersama kita pada hari ini. Ada dua partai yang sudah menyatakan penolakannya, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Yang lain tentu belum bersuara terkait hal ini, setidaknya sampai detik ini baru dua partai itu. Tapi saya ingin bertanya soal 60 miliar rupiah, apakah ini angka yang wajar untuk perbaikan satu aspal, yang kedua penggantian gorden? Ya, menurut saya sih memang ini bisa masuk kategori pemborosan anggaran ya. Karena, pemborosan? Betul. Di mana Anda bisa mengatakan pemborosan? Apakah ini sesuai dengan harganya atau memang ini terlalu tinggi harganya, nggak wajar? Sebenarnya lebih ke kebutuhan ya, dan bagaimana mekanisme prioritas penggunaan APBN kita, Mas Aiman. Jadi kalau melihat postur APBN kita kan sebenarnya baru mulai sembuh nih dari COVID-19 ya, di mana pendapatan negara kita terkontraksi sangat tajam. Tetapi kemudian beberapa kegiatan yang dimunculkan dan dilihat oleh publik itu kan hal-hal yang sebenarnya sepele ya, seperti penggantian gorden ataupun nanti mungkin akan ditemukan hal-hal lain ya, kayak pengaspalan dan seterusnya. Dan ini kan memang kemudian mencederai rasa keadilan masyarakat yang saat ini banyak yang berkesusahan gitu ya, apalagi terus kemudian harga-harga naik ya. Oke, itu tentu kita paham. Ini saya ingin tanya lu, ini dua perumahan DPR kan, yang pertama di Kalibata Jakarta Selatan, yang kedua di Ulu Jami Jakarta Selatan. Ya. Jadi ini memang ada dua tempat ya. Yang pertama, skenario pertama itu di rumah jabatan anggota DPR itu yang di Kalibata itu sekitar 520 rumah. Dan kemudian yang di Ulu Jami 55 rumah. Oke, pertanyaan begini Bung Misbah, kalau memang dibutuhkan, katakanlah jalannya rusak, kemudian gordennya juga harus diganti karena sudah bolong, robek dan lain sebagainya, apakah itu juga merupakan pemborosan? Saya harus juga imbang terkait hal ini. Menurut saya iya, karena sebenarnya kan perawatan rumah dinas maupun kebutuhan estetik rumah dinas itu kan bisa di cover sendiri oleh anggota dewan gitu ya. Tidak harus menggantungkan dari APBN gitu. Jadi ini kan soal kebutuhan estetika rumah gitu ya, itu rumah dewan atau rumah dinas dewan itu sebenarnya harusnya ditanggung sendiri lah. Maksudnya rumahnya yang ditinggal anggota DPR ya kalau mau benerin sendirilah gitu. Betul, itu kan hordeng atau nanti mungkin minyak pewangi ruangan dan seterusnya itu kan harusnya bisa di-cover sendiri oleh anggota DPR ya. Tapi begini, ini kan asas keberimbangan, kan sama-sama lembaga negara misalnya. Ada eksekutif, kalau di daerah ada pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota di Jakarta, di pusat misalnya ada presiden, menteri dan lain sebagainya. Kan rumah dinas menteri, bahkan istana presiden itu gordennya, aspalnya, itu juga dibiayai oleh APBN. Kenapa DPR kemudian harus sendiri? Tentu itu menjadi pertanyaan. Ya, sebenarnya itu yang harus dilihat kembali oleh Kementerian Keuangan ya, termasuk juga rumah dinas menteri, rumah dinas kepala daerah dan seterusnya. Itu kalau memang terkait dengan hal-hal estetik perumahan mereka itu harusnya ditanggung sendiri ya oleh termasuk juga rumah dinas anggota DPR saat ini gitu ya. Kalau saya usulnya begini Mas Aiman. Yang pertama, ketika pertama kali menjabat itu oke lah, seluruh fasilitas itu diperbaiki gitu ya. Ketika awal kali menjabat. Tetapi di tahun berikutnya itu sudah tidak ada lagi anggaran untuk fasilitas-fasilitas tersebut, misalnya ganti gorden dan seterusnya. Itu harusnya dimasukkan di dalam kebutuhan masing-masing anggota. Iya. Dengan asumsi 5 tahun cukup lah. Gitu ya. Asumsi 5 tahun cukup. Aspal, kemudian interior, dan lain sebagainya di rumah itu cukup untuk kemudian digunakan 5 tahun. Kecuali nanti ada sesuatu yang memang perlu perbaikan, misalnya bocor karena katakanlah misalnya genteng pecah, bergeser dan sebagainya, itu hal yang lain ya.
Betul, betul. Saya sepakat itu. Jadi memang harusnya itu di-cover dalam satu periode itu sekali. Dan untuk perbaikan dan seterusnya itu ya urusan masing-masing ya, urusan masing-masing anggota itu saya pikir akan memperingan anggaran negara kita yang sedang kurang baik saat ini. Ini soal perencanaan atau memang hal yang janggal? Karena kan kalau seandainya tadi Anda sebutkan, kalau mau ya di awal saja, di awal mereka menjabat 5 tahun semua dikalkulasi interior, eksterior dan lain sebagainya yang membuat mereka nyaman bekerja pakai APBN nggak ada masalah, tapi di awal sekali saja, nanti mulai lagi pada saat pergantian anggota DPR yang baru. Kalau seandainya ada terus, ini hal yang janggal? Iya, menurut saya sesuatu yang akan memperberat APBN kita, Mas, karena sebenarnya selera setiap anggota kan bisa masing-masing ya untuk memperbaiki atau memperindah rumah mereka ya, rumah dinas mereka. Itu bisa masing-masing sesuai dengan selera mereka gitu. Jadi agar tidak membebani anggaran negara, seharusnya itu bisa di-cover oleh gaji maupun tunjangan anggota dewan masing-masing. Kalau kemudian sudah dianggarkan dan dianggap tidak pas, apa yang bisa dilakukan oleh publik? Ya, yang pertama kita akan menuntut anggaran tersebut dibatalkan dulu. Jadi setelah dibatalkan kemudian direalokasi untuk misalnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lain ya, misalnya mengcover bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat yang saat ini masih terdampak lah dari pandemi itu, belum sembuh betul, misalnya kepada UMKM atau dialokasikan untuk mengcover lebih banyak bantuan sosial kepada masyarakat yang saat ini banyak sekali harga-harga yang naik. Saya pikir itu akan lebih strategis, Mas Aiman, dibanding dengan hanya membeli gorden yang harganya sampai 48 miliar. Tapi tidak ada yang bisa kemudian melakukan tindakan afirmasi gitu misalnya, hanya berupa himbauan. Tapi ya tetap jalan ya nggak ada masalah gitu loh. Tetap jalan juga. Ya, kalau kita akan terus mendesak ya, apalagi ada beberapa fraksi yang kemudian menolak anggaran tersebut dialokasikan karena memang saat ini kebutuhan anggaran lebih mendesak untuk prioritas kepada masyarakat miskin misalnya. Nah, kalau penolakan-penolakan dari fraksi-fraksi ini cukup banyak dan solid, saya pikir Kementerian Keuangan juga harus meloloskan ya untuk merealokasi anggaran tersebut kepada kebutuhan yang lebih prioritas, Mas, kepada masyarakat miskin. Apa yang kemudian bisa publik lakukan terkait dengan kontrol atau pengendalian dari anggaran DPR yang dianggap tidak pas, tidak pada waktunya, dan kalau tadi disebutkan misalnya miskin kepedulian? Ya, yang pertama kita akan terus menyuarakan ini, Mas Aiman, untuk menolak anggaran gorden ini dan anggaran pengaspalan di kompleks DPR. Yang kedua, berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan misalnya untuk tidak meloloskan anggaran ini dan merevisinya atau merealokasinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak ya kepada masyarakat ini. Oke. Terakhir, Bung Misbah, baik, apa yang Anda bisa sampaikan kepada, ini kan bukan domain anggota DPR ya, harus dibedakan, ini adalah domain dari Sekretariat Jenderal DPR, di mana yang mengatur soal anggaran dan lain sebagainya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPR terkait dengan rencana ini? Ya, yang pertama untuk Sekretariat DPR harus lebih strategis ya di dalam memprioritaskan anggaran-anggaran bagi DPR, bagi anggota DPR, terutama yang memang betul-betul menunjang 3 fungsi utama DPR, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, atau fungsi legislasi. Gitu. Jadi kalau tidak ada kaitan dengan itu untuk saat ini, itu saya pikir harus dibatalkan atau direalokasi. Baik, kemudian setelah Sekretariat Jenderal DPR, apa yang Anda bisa sampaikan kepada anggota DPR yang juga akan menggunakan, karena untuk mereka juga? Ya, saya pikir melalui fraksi-fraksi mereka, sudah dimulai oleh P3 tadi dan PAN ya, untuk menolak. Anggaran gorden ini. Saya pikir kalau memang anggota DPR ini punya kepedulian terhadap masyarakat, semua fraksi harusnya menolak anggaran gorden ini karena sebenarnya tidak terlalu strategis dan tidak terlalu dibutuhkan lah oleh Dewan, terutama untuk
meningkatkan fungsi atau kinerja mereka. Baik, jadi DPR juga diharapkan aktif untuk memberikan pendapat terkait ini, menolak atau tidak, kemudian publik akan menilainya. Betul, Mas Aiman. Baik, terima kasih Bung Misbah dari Fitra telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.